Assalamualaikum teman-teman. Pernahkah kalian mendengar tentang ilmu kuno gantung waris di pohon aren? Atau mungkin ada di sekitar kalian yang sulit mendapatkan jodoh tanpa alasan yang jelas? Sebagian orang percaya, ini bukan sekadar nasib atau kebetulan, melainkan pengaruh ilmu pelet gantung jodoh atau gantung waris, yang sudah lama dikenal dalam cerita-cerita nenek moyang, mitos, atau pengalaman nyata. Yuk, kita bahas bersama di video ini. Sebuah desa yang indah dan tenang. Tampak seorang gadis cantik bernama Rahmi. Rahmi adalah putri sematawayang dari pasangan Bapak Marsid dan Ibu Jahro. Sejak kecil, Rahmi tumbuh dalam kasih sayang yang begitu besar dari kedua orang tuanya. Bapak Marsid dikenal sebagai sosok ayah yang sangat perhatian. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantornya, ia selalu mengantarkan Rahmi ke kampus terlebih dahulu. Tak hanya itu, Bapak Marsid juga bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan, membuat keluarganya dipandang sebagai keluarga terpandang dan berkecukupan di kampung tersebut. Sementara itu, Rahmi dikenal sebagai sosok yang membanggakan. Ia merupakan mahasiswi berprestasi di sebuah kampus negeri ternama. Tak heran, nama Rahmi sering disebut sebagai kebanggaan keluarga Marsid dan juga kebanggaan kampung tempat ia dibesarkan. Di meja makan malam yang hangat, Bapak Marsid memberikan arahan kepada Rahmi. Ia meminta Rahmi fokus belajar dan menyelesaikan kuliahnya dengan baik, tanpa memikirkan urusan laki-laki terlebih dahulu. Menurutnya, setelah lulus nanti, Rahmi diharapkan bekerja di perusahaan tempat ayahnya bekerja. Bagi Rahmi, Bapak Marsid adalah ayah yang sangat menyayanginya, namun juga tegas dalam setiap keputusan. Suatu hari, Rahmi berniat membeli sesuatu di warung dekat rumahnya. Namun, pemilik warung belum terlihat. Di depan warung itu, hanya ada seorang pemuda kampung bernama Asep. Karena menunggu, Rahmi pun terpaksa berbincang dengannya. Ia hanya bertanya, "Kemana Empo Hindun?" Dan Asep menjawab, "Mungkin lagi sholat." Percakapan sederhana. Namun, tidak demikian dengan pikiran Asep. Sejak pertemuan singkat itu, senyum Rahmi terus membayanginya. Di depan rumah gubuk reotnya, Asep duduk termenung, larut dalam bayangan wajah Rahmi, yang tak kunjung hilang dari pikirannya. Suatu hari, Asep sengaja menunggu Rahmi seharian di warung Empo Hindun. Ia pun bertekad untuk berkenalan, karena perasaan itu tak lagi bisa ia bohongi. Asep adalah anak dari seorang janda tua bernama Ibu Aminah. Sejak lama, Asep telah ditinggalkan ayahnya, dan hidup berdua bersama ibunya dalam kesederhanaan. Sehari-hari, Asep membantu mengurus tanaman kol di sekitar rumah mereka, menjadi tumpuan dan harapan bagi Ibu Aminah. Di sisa usia tuanya, Asep memiliki dua orang sahabat, yaitu Ade dan Muslim. Kepada merekalah Asep mencurahkan perasaannya tentang Rahmi, seperti seseorang yang sedang jatuh asmara. Namun, kedua sahabatnya hanya bisa mengingatkan, "Jangan terlalu berharap tinggi, ingat, Rahmi adalah anak Pak Marsid, orang terpandang di kampung kita ini." Namun Asep tak memperdulikan semua peringatan itu. Ia tetap percaya diri dengan perasaannya. Suatu hari, Asep tak sengaja melihat Rahmi pulang dari kampus. Mereka pun berbincang singkat. Tak disangka, Rahmi pun merespons dengan ramah perasaan Asep. Sampai suatu malam, Asep benar-benar nekat menemui Rahmi di pagar rumahnya. Di tempat itu, Asep akhirnya mengungkapkan cintanya. Tanpa banyak berpikir, Rahmi langsung menerima cinta Asep tersebut. Malam itu, Asep pulang dengan hati berbunga-bunga. Ia tak menyangka, perasaannya benar-benar diterima. Di kamar rumahnya yang sederhana, sebelum terlelap, Asep hanya tersenyum sendiri, larut dalam asmara yang baru saja ia rasakan. Setelah resmi menjadi kekasih Rahmi, Asep semakin tak mampu mengendalikan perasaannya. Hampir setiap malam, ia datang menemuinya.
kali ini bukan lagi di pagar. Dengan rasa percaya diri, Asep menemui Rahmi di teras rumahnya. Mereka duduk berdampingan, berbincang dalam suasana yang semakin dekat. Tanpa mereka sadari, Bapak Marsid mengintip dari balik gorden di dalam rumah. Setelah Asep pulang, Rahmi langsung dimarahi habis-habisan. Pak Marsid marah besar karena Rahmi melanggar pesannya. Apalagi Pak Marsid hafal betul siapa Asep. Dia sangat tidak sederajat dengan Rahmi. Namun Rahmi sama sekali tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Ia pun sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dengan alasan berangkat ke kampus, Rahmi tidak jujur. Ia justru mendatangi rumah gubuk Asep. Bertemu Asep. Dengan wajah cantiknya, Rahmi datang membawa rasa cinta yang sudah sulit ia sembunyikan. Tak lama kemudian, Pak Marsid tahu Rahmi tidak pergi ke kampus. Rahmi disuruh masuk ke dalam mobil. Di depan rumah Asep, Pak Marsid meluapkan amarahnya. Ia memarahi Asep dan Ibu Aminah dengan kata-kata tajam, menyuruh mereka tahu diri, dan sadar bahwa mereka tidak sepadan dengan keluarganya. Ibu Aminah hanya bisa menangis sambil memeluk Asep. Sementara Asep terdiam, menelan rasa malu dan sakit hati. Sesampainya di rumah, Pak Marsid langsung membawa Rahmi masuk ke kamar. Di dalam kamar itu, Rahmi dimarahi dengan suara keras. Pak Marsid menegaskan, mulai saat itu tidak boleh ada hubungan apapun dengan Asep. Rahmi dipaksa mengakhiri semuanya, tanpa alasan, tanpa pilihan. Sementara itu, di depan rumah Asep, Ibu Aminah masih menangis, memeluk anaknya dengan tubuh gemetar. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa hidup mereka memang serba kekurangan, hingga mudah dihina orang lain. Ibu Aminah meminta Asep sadar diri, dan melepaskan Rahmi. Menurutnya, hubungan itu hanya akan menyakitkan hati dan pikiran. Di meja makan, Ibu Jahro mencoba menenangkan Bapak Marsid. Ia meminta agar suaminya tidak terlalu keras pada Rahmi. Namun, permintaan itu justru dibalas amarah. Bapak Marsid menilai, Ibu Jahro terlalu memanjakan anak. Sementara itu, Rahmi masih mengurung diri di kamar, tidak mau makan, dan tidak mau minum. Di rumahnya, Asep menangis sendirian di dalam kamar. Ia meratapi nasibnya. Mengapa hidupnya serba kekurangan? Hingga urusan cinta pun harus diukur dari harta dan kedudukan. Air matanya jatuh pelan, bersama rasa sakit yang tak bisa ia lawan. Pagi hari, sekitar jam 6, saat rumah Rahmi masih sunyi, Asep diam-diam datang. Di saat Rahmi dan keluarganya masih terlelap, Asep melakukan tindakan yang keliru. Ia mengambil pakaian dalam milik Rahmi, lalu pergi tanpa diketahui siapapun. Pagi itu juga, Asep berangkat dari rumahnya. Ia berniat menenangkan pikirannya. Asep meminta alamat pamannya di Kulon Barat, adik dari Ibu Aminah, yang bernama Mang Juman. Dengan alasan ingin menenangkan diri, Asep pun pergi ke Kulon. Setelah turun dari bus jurusan Kulon, Asep tampak kebingungan. Ia kembali membaca alamat yang diberikan ibunya semalam. Tak lama kemudian, Asep bertemu seorang petani yang baru pulang dari sawah. Saat ditanya, petani itu menunjukkan arah dan berkata bahwa kampung Rawa Angker berjarak sekitar 1 kilometer dari tempat itu. Kini Asep sudah berada di kampung Rawa Angker. Ia masih kebingungan mencari rumah pamannya. Tiba-tiba, seorang anak kecil datang dan menunjukkan rumah Mang Juman. Setelah perjalanan jauh, Asep akhirnya bertemu dengan Mang Juman. Mang Juman memeluk Asep dengan erat. Karena sudah 10 tahun tidak bertemu, kini, Asep telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Malam pun tiba. Asep duduk bersama Mang Juman, istri, dan anak-anaknya, sambil menikmati makan malam. Dan Mang Juman pun bertanya tentang kabar kakaknya Ibu Aminah, yaitu ibunya Asep, ingin tahu bagaimana keadaan kakaknya, yang telah lama tak bertemu. Larut malam yang sunyi,
Asep terbaring tidur di ruang tamu, ditemani Mang Juman. Kemudian Asep curhat, kalau dia datang ke sini bukan hanya sekedar main, tapi bertujuan meminta tolong ke Mang Juman, kalau dia sedang sakit hati oleh seseorang di kampungnya. Sejak kecil, Asep selalu ingat perkataan Mang Juman, bahwa di kampung Mang Juman, banyak orang-orang pintar mengenai ilmu magic. Pagi pun tiba. Mang Juman pun menuruti permintaan Asep. Karena ia tak rela mendengar keluarganya disakiti bahkan dihina oleh orang lain. Perjalanan membawa mereka ke rumah Ki Gedong, yang terletak sekitar 2 km dari rumah Mang Juman, di sebuah hutan yang dikenal dengan nama Hutan Curug Iblis. Setelah sampai di Hutan Curug Iblis, Asep dan Mang Juman tampak kebingungan. Rumah Ki Gedong tampak sunyi, sepi, tak ada seorang pun. Tiba-tiba, Ki Gedong muncul di tengah mereka. Dengan suara tegas, ia bertanya, "Untuk apa kalian datang ke sini?" Mang Juman segera menjelaskan bahwa Asep sedang sakit hati dan butuh bantuan. Mendengar itu, Ki Gedong pun mengangguk dan mempersilakan mereka masuk ke dalam rumahnya. Setelah Ki Gedong mempersilakan masuk, Asep dan Mang Juman duduk di dalam gubuk tua milik Ki Gedong itu. Di depan mereka, asap kemenyan mengepul, mengisi ruangan dengan aroma hangat dan misterius. Peralatan dukun tersusun lengkap di sekeliling, menambah kesan serius dan penuh tenaga gaib. Ki Gedong menatap Asep dan bertanya dengan tenang, "Apa sebenarnya permasalahanmu?" Mang Juman pun menjawab mewakili Asep, bahwa Asep sedang sakit hati oleh seseorang. Ki Gedong menatap Asep lebih tajam lagi, lalu bertanya, "Terus mau diapakan orang itu?" Kemudian Asep menjawab dengan nada penuh dendam, "Kalau memang saya tidak boleh memiliki Rahmi, orang lain pun tidak boleh memilikinya." Ki Gedong menatap Asep dan bertanya dengan serius, "Kalau begitu, kita harus mengawinkan jiwa dan raganya dengan pohon aren, Jumawene. Tapi untuk itu, harus ada sesuatu dari perempuan itu, pakaiannya, atau benda miliknya, yang nanti akan kawinkan dengan pohon itu." Asep mengangguk tegas. "Ada, Ki. Kebetulan saya sudah membawa dalaman si perempuan tersebut." Ki Gedong menarik napas panjang, menatap Asep dengan serius. "Namun ingat, ini bukan hal mudah. Segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan perempuan itu sepanjang hidupnya hingga akhir, akan menempel padamu. Semua dosa-dosanya itu kau yang menanggungnya." Ritual perkawinan jiwa Rahmi dengan pohon aren segera dimulai. Asep duduk bersama Ki Gedong, sementara Mang Juman menunggu di rumah Ki Gedong, karena ia tidak diperbolehkan ikut. Di bawah pohon aren yang besar dan tinggi, ritual itu berlangsung. Daun-daun bergoyang pelan tertiup angin malam. Asap, kemenyan pun mengepul, dan aura mistis menyelimuti setiap sudut di sekitarnya. Di waktu yang sama, di tempat lain, Rahmi tiba-tiba terbangun dari tidurnya, dan ia menjerit-jerit seperti orang kerasukan. Saat itulah, jiwa Rahmi sedang dikawinkan dengan pohon aren oleh Asep dan Ki Gedong, menghubungkan dunia nyata dengan ritual mistis yang berlangsung jauh darinya. Kemudian Ibu Jahro pun terbangun karena mendengar jeritan Rahmi. Ia langsung masuk ke dalam kamar Rahmi dan memeluk Rahmi. 2 hari setelah ritual selesai, Asep berpamitan kepada Mang Juman. Dengan langkah mantap, ia kembali ke kampung halamannya, meninggalkan rumah Mang Juman dan Curug Iblis. Perjalanan pulang itu membawa Asep kembali ke kehidupan sehari-hari. Namun hatinya kini terikat oleh ritual yang baru saja ia jalani. Malam pun tiba. Asep sampai di rumah dan beristirahat. Ia duduk bersama Ibu Aminah, menikmati keheningan malam. Dengan lembut, Ibu Aminah bertanya, "Bagaimana kabar, Paman M. Yusep?" Asep tidak menceritakan tentang ritual yang baru saja ia jalani. Ia hanya menjawab, "Mang Juman, istri, dan anak-anaknya baik-baik saja di kampung Bu." Beberapa bulan kemudian, suasana sudah tenang dan Rahmi sudah baikan dengan Pak Marsid. Pak Marsid bicara baik-baik kepada Rahmi dan Ibu Jahro. "Nak, Bapak mau menjodohkan kamu dengan Rahmat, anak teman Bapak yaitu Pak Irwan, dia seorang pengusaha muda." Rahmi hanya menunduk, menerima takdirnya. Hari pertemuan akhirnya tiba.
Pak Marsit tersenyum senang. Melihat anaknya duduk berdampingan dengan pemuda yang sepadan dan sederajat dengan keluarganya, Rahmat pun tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Melihat Rahmi yang begitu cantik dan anggun di hadapannya, keluarga Rahmat pun menerima dengan hangat, memberikan restu tanpa ragu. Sementara suasana dipenuhi senyum dan perasaan lega. Di sisi lain, Asep melangsungkan ijab kabul dengan sederhana di rumah Minah, perempuan kampung yang baik hati. Minah adalah anak seorang petani, setara dengan Asep, sehingga keduanya saling menerima, tanpa ragu dan tanpa beban. Acara berlangsung sederhana, tetapi hangat, penuh senyum dan restu dari kedua keluarga. Asep dan Minah pun resmi menjadi pasangan suami istri. Sore itu, Rahmi dan Rahmat duduk bersama di teras rumah Rahmi, mengobrol sambil menikmati suasana senja yang hangat. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Di mata Rahmat, wajah Rahmi seketika berubah menjadi seorang nenek-nenek. Rahmat terkejut dan bingung, bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi dengan Rahmi? Namun, Rahmi sama sekali tidak merasakan apa-apa. Itulah tanda bahwa ritual perkawinan dengan pohon aren telah benar-benar menguasai tubuh dan jiwa Rahmi. Tak lama setelah itu, Rahmat tiba-tiba menghilang, tanpa kabar atau kontak lagi ke Rahmi. Beberapa bulan kemudian, Rahmi mulai dekat dengan Irfan, teman kampus yang menyukai dirinya. Namun, hal serupa kembali terjadi saat mereka duduk santai dan ngobrol. Mata Irfan melihat Rahmi tiba-tiba berubah menjadi nenek-nenek lagi. 30 tahun kemudian, Asep telah menua. Ia memiliki 3 anak. Yang tertua adalah seorang gadis berusia 17 tahun. Ibu anak-anaknya sudah lama meninggal, meninggalkan Asep sebagai kepala keluarga, yang merawat anak-anaknya seorang diri. Sementara itu, Rahmi kini berusia 50 tahun. Menjadi perawan tua yang sepi dan menyendiri. Sehari-harinya, ia hanya meratapi nasibnya di kamar, menyepi dari dunia luar. Bapak Marsit dan Ibu Jahro sudah lama meninggal. Rahmi menjalani hari demi hari penuh penderitaan. Hingga kini, ia tidak berjodoh. Bahkan mereka yang sempat dekat dengannya enggan melanjutkan karena menganggap Rahmi sudah tua. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan anak tidak bisa diukur dengan harta atau kedudukan. Yang terpenting adalah kasih sayang, perhatian, dan pilihan hati yang tulus. Jangan biarkan dendam dan keinginan menguasai hati, membuat kita merugikan orang lain. Apalagi sampai melakukan perbuatan yang membuat seseorang menderita seumur hidup. Ilmu atau kekuatan apapun yang digunakan untuk mengatur atau memaksa hati orang lain tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Buktinya Asep. Asep pun hidup penuh sengsara. Meski beristri, tapi Minah istrinya menderita penyakit di setiap harinya, kemudian ia meninggalkan anak dan suaminya. Asep hanya hidup di rumah tua, jauh dari kemajuan. Merasakan sendiri beban dan akibat dari perbuatannya. Di ujungnya, kebahagiaan yang sejati hanya datang dari kejujuran hati, kesadaran diri, dan menerima takdir, tanpa menyakiti orang lain. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.